Hai Jesiers, fakta Alkitab kali ini kita masih mengupas peristiwa-peristiwa kontroversial dalam Alkitab. Dan kisah Uza yang mati saat menyentuh tabut Tuhan menjadi sangat menarik untuk kita dalami. Mari kita lihat mengapa kematian Uza begitu mengejutkan dan apa yang menjadi penyebabnya. Tapi sebelum lebih lanjut menyaksikan, silakan diklik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan series terbaru dari kami. Siapakah Uza? Uza adalah putra Abinadab. Nama Abinadab berarti Bapa yang mulia yang bersedia memberi. Ahli sejarah Alkitab memperkirakan Abinadab ini adalah seorang Lewi. Perkiraan ini mendekati kebenaran jika dikaitkan dengan rumahnya yang terletak di atas bukit di Kiryat Yearim menjadi tempat penyimpanan tabut perjanjian. Uza yang berarti kekuatan mempunyai saudara bernama Ahio yang berarti saudara. Kedua putra Abinadab ini menjadi tokoh penting dalam peristiwa pemindahan tabut perjanjian yang berakhir tragis. Tabut perjanjian di rumah keluarga Abinadab. Jesiers, bagaimana tabut perjanjian bisa berada di rumah keluarga Abinadab? Setelah Israel dan Filistin melakukan pertempuran yang panjang, maka Israel mengalami kekalahan besar. 30.000 orang pasukan berjalan kaki Israel gugur. Selain itu, orang Filistin berhasil merebut tabut perjanjian sebagai simbol hadirat Tuhan yang selalu membawa kemenangan Israel. Orang Filistin memindahkan tabut perjanjian ke kuil Dagon, dewa mereka di Asdod. Tetapi tabut perjanjian justru menimbulkan malapetaka. Wabah penyakit terjadi dan menimbulkan kematian banyak orang Filistin. Oleh karena itu, orang Filistin memutuskan mengembalikan tabut perjanjian itu pada Israel setelah mereka menyimpannya selama 7 bulan. Orang membawa tabut perjanjian ke rumah Abinadab dan meletakkannya di sana. Anaknya yang bernama Eleazar bertugas menjaga tabut perjanjian itu. Raja Daud berniat pindahkan tabut perjanjian. Saat Daud menjadi raja Israel, ia berniat memindahkan tabut perjanjian dari Filistin ke Israel. Daud menyadari bahwa sejak zaman Raja Saul, bangsa Israel telah mengabaikan tabut perjanjian. Padahal Daud mengetahui bahwa tabut perjanjian adalah media pertemuan Tuhan dan umatnya. Tabut perjanjian menjadi media Tuhan untuk menyampaikan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel. Keluaran 25 ayat 22. Oleh karena itu, Daud berpikir bahwa tabut perjanjian sudah saatnya berada di kota Daud atau Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dari kota suci. Pelaksanaan pemindahan tabut perjanjian. Raja Daud dan seluruh bangsa Israel bersepakat memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Daud dan seluruh orang Israel mempersiapkan dengan baik pemindahan tabut perjanjian. Bahkan mereka membuat gerobak baru untuk mengangkut benda suci itu. 1 Tawarik 13 ayat 7. Gerobak pengangkut itu ditarik oleh sejumlah lembu. Dua putra Abinadab, yaitu Uza dan Ahio, mengawal gerobak pengangkut tabut perjanjian. Mereka mendapat kepercayaan mengendali laju gerobak itu dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Jarak antara Kiryat Yearim dan Yerusalem sekitar 15 km. Jalur jalan yang dilalui melewati wilayah perbukitan yang dengan banyak tanjakan dan turunan. Untuk itu, menggunakan gerobak adalah cara praktis yang diambil untuk membawa tabut. Uza mati setelah ia menyentuh tabut. Arak-arakan pemindahan tabut perjanjian tampak meriah. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari dan menyanyi memuji Tuhan. Para pemusik memainkan kecapi, gambus, rebana, dan nafiri mengiringi gerak dan suara merdu mereka. Ketika rombongan tersebut sampai di tempat pengirikan Nakhon, tiba-tiba lembu-lembu penarik gerobak tergelincir. Tabut perjanjian yang diangkut di gerobak turut bergerak. Uza, sebagai pengawal yang berada di samping gerobak, bertindak cepat mengulurkan tangan pada tabut perjanjian. Tapi begitu tangan Uza menyentuh tabut, maka tubuhnya seketika terhempas dan ia kehilangan nyawa. Uza mati dekat tabut perjanjian itu. Raja Daud terperanjat menyaksikan peristiwa tragis tersebut. Saat itu, ia tidak habis pikir bagaimana Tuhan mengendaki kematian Uza. Daud menjadi marah kepada Tuhan karena kejadian itu. Daud mungkin berpikir bahwa tidak ada yang aneh dari tindakan Uza. Anak muda itu wajar bereaksi menyelamatkan tabut yang nyaris jatuh. Daud mungkin juga berpikir bahwa kecelakaan itu cukup masuk akal, mengingat mereka melintasi medan perbukitan terjal. Daud melampiaskan kemarahannya dengan memberikan nama pada tempat tersebut, yaitu Peres Uza atau menaklukkan Uza. Mengapa Tuhan membunuh Uza? Peristiwa terbunuhnya Uza saat bertugas membawa tabut adalah persoalan ketidakpatuhan. Uza menjadi bagian dari keseluruhan bangsa Israel yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Mereka cenderung melakukan apa yang mereka anggap benar. Padahal Tuhan telah memberikan instruksi rinci tentang bagaimana membawa tabut perjanjian. Lalu apa saja peraturan Tuhan berkaitan cara membawa tabut perjanjian? Hanya orang Lewi yang boleh membawa tabut perjanjian. Ulangan 10 ayat 8.
Tabut itu dilengkapi kayu pengusung yang dimasukkan pada gelang-gelang yang ada di sana. Keluaran 25 ayat 14-15. Bani Kehat dari orang Lewi bertugas memikul tabut dengan kayu pengusung itu. Mereka meletakkan kayu pikulan di atas bahu. Bilangan 7 ayat 9. Hal ini berarti mereka tidak akan menggunakan gerobak dalam melakukan tugasnya. Meskipun kelompok orang Lewi itu memiliki tugas sebagai pengusung tabut, tetapi Tuhan dengan jelas memperingatkan mereka tidak boleh menyentuh benda kudus itu. Kematian bisa menghampiri mereka jika dilanggar. Bilangan 4 ayat 15. Dengan demikian, jika kita melihat peraturan tersebut, maka baik Daud dan Uza lupa atau mengabaikan instruksi tersebut. Memperbaiki kesalahan. Peristiwa kematian tragis Uza telah membuat Daud belajar hal berharga. Oleh karena itu, beberapa waktu kemudian, Daud melanjutkan niatnya memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Daud mengambilnya dari rumah Obed-Edom, tempat ia menitipkan tabut itu setelah peristiwa Peres Uza. Kali ini, Daud memberi instruksi bahwa tidak ada yang boleh membawa tabut perjanjian selain orang Lewi. Pengangkutan tabut perjanjian kedua ini tidak kalah meriah dibandingkan yang pertama. Seluruh orang Israel bersukacita mengiringi perjalanan pemindahan tabut itu. Rombongan arak-arakan juga melakukan prosesi unik, yaitu para pengusung tabut akan berhenti setiap 6 langkah. Saat berhenti itu, mereka mempersembahkan seekor lembu dan seekor anak lembu. 2 Samuel 6 ayat 13. Kita bisa membayangkan betapa panjang dan lamanya kegiatan itu. Berkaitan dengan hal ini, penafsir Alkitab menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan supaya tidak ada lagi pelanggaran dan orang yang mati. Kemudian Daud dan seluruh orang Israel berhasil menyelesaikan pemindahan tabut perjanjian dengan lancar. Semua orang bersukacita dengan keberhasilan ini. Jesiers, kisah ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang menjadi aturan Tuhan dan tidak menganggap remeh atau mengambil jalan pintas dalam melakukan kehendak tersebut. Karena Tuhan selalu menghendaki apa yang terbaik untuk hidup kita. Untuk itu, kita harus taat kepada aturannya, sehingga kita akan terhindari dari konsekuensi buruk dalam hidup kita. Jesiers, itulah fakta Alkitab episode kali ini. Semoga kita dapat belajar untuk menerapkan di dalam kehidupan kita. Dan jika masih ada hal-hal yang menjadi pergumulan Anda, jangan khawatir. Kami siap menjadi sahabat Anda dengan menghubungi konseling center kami Sahabat 24. Kami siap untuk melayani dan mendoakan Anda 24 jam. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Jawaban Channel agar kalian tidak ketinggalan episode terbaru dari kami. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!